Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang berjudul 7 hari setelah ibu pergi, part 13. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Kak Nasrul memintaku diam sebentar karena ia ingin menceritakan semuanya. Peristiwa masa kecil yang sama sekali tak kuingat. Waktu kecil, Gilang itu punya teman khayalan. Dia sering ngomong sendiri di kamar. Awalnya ibu sama ayah gak pernah ambil pusing sama kelakuannya. Soalnya ibu juga waktu kecil pernah kayak gitu, cerita Kak Nasrul. Tapi lama-kelamaan tingkah Gilang semakin aneh. Dia pernah tiba-tiba ngilang, tahu-tahu ada di jalan raya. Dia juga jadi sering tatrumnya ngamuk-ngamuk, hancur-hancurin barang, pernah juga ngomong kasar. Padahal orang rumah gak ada yang ngomong kasar. Akhirnya ayah sama ibu bawa ke kiai untuk ditutup mata batinnya, sambungnya. Aku hanya bisa melongo mendengar cerita Kak Nasrul. Kenapa iya? Ayah dan ibu tidak pernah menceritakan padaku. Sekarang sudah jelas, ucap Pak Ustadz Azam. Jelas gimana Pak Ustadz? Sautku. Kemampuannya kamu itu dianggap ancaman bagi mereka. Tapi gara-gara mereka, saya jadi bisa lihat lagi. Kenapa jadi saya yang malah diincar? Ustadz Azam menghela nafas. Mungkin lelah mendengar pertanyaanku. Namun, aku benar-benar butuh penjelasan yang mudah dimengerti. Gini, anggap aja kemauan kamu itu sebagai alarm. Alarm itu akan aktif dan berbunyi kalau ada bahaya di sekitar kamu. Berarti bunyi alarm terlalu keras, Pak Ustadz, sampai banyak orang yang datang dan kumpul di depan rumah. Mereka menaruh harapan sama kamu, biar kamu bisa terbebas dari jerat jin pesugihan. Aurora bilang tujuan mereka bukan lagi minta tolong, tapi minta saya jadi bagiannya, Pak Ustadz. Ustadz Azam menatapku cukup lama. Apa ada korban yang baru saja meninggal? Iya, balasku singkat. Berarti omongan Aurora benar. Mereka mencari tumbal lain. Berarti juga tumbal yang dijanjikan itu kurang. Apa ada korban selamat dari kecelakaan itu? Ada, supirnya berhasil selamat. Harusnya dengan meninggalkan salah satu anggota keluarga korban, tumbalnya sudah genap. Tapi mereka masih ngejar kamu sampai ke sini. Jangan tanya saya Pak Ustadz, saya juga bingung, balasnya. Apa ente gak bisa narik salah satu dari mereka buat cerita? Ucap Om Hirman. Gak bisa, mereka dijaga ketat. Kalau salah satu ditarik, nanti malah datang pas semua pasukannya. Jadi emang harus berhadapan langsung sama pemimpinnya. Iya, pemimpinnya harus dikalahkan dulu, baru Aurora, Gilang, dan tumbal lainnya diselamatkan. Ente sanggup, Sam? Insya Allah. Berhubung sekarang udah terlalu sore, besok saja kita berangkat ke Cirebon, ucap Om Hirman. Apa nggak ada cara lain, Om? Aku sangat takut untuk pergi ke sana, apalagi setelah mimpi kecelakaan itu. Nggak ada, kita harus datang ke sana, sekalian bersihin tempatnya supaya nggak ada lagi kecelakaan, balas Ustadz Azam. Itu pakai kandang jin, Sam? Tanya Om Hirman. Iya man, para korban emang sengaja digiring ke kandang jin. Kandang jin itu apa? Tanyaku bingung. Kandang jin itu tempat jin pesugihan dan anak buahnya. Biasanya tempat atau jalan yang ada kandang jinnya akan rawan kecelakaan. Dan satu-satunya bersihin kandang jin itu harus pergi ke sana. Saya boleh ikut nggak Pak Ustadz? Tanyaku. Sebaiknya kamu juga ikut Lang. Soalnya kamu bisa menarik perhatian mereka,
supaya mereka keluar dari kandangnya. Saya jadi umpan dong kalau gitu. Gak usah takut, Lang. Kakak juga bakal ikut nemenin kamu, saut Kak Nasrul. Oke deh. Sehabis Isya, Ustadz Asam pamit pulang. Gak nginep aja, Sam? Tanya Om Herman. Deket ini, Man. Besok habis subuh aneh kesini. Pak Ustadz berani banget pulang ke rumah malam-malam. Ya beranilah, Lang. Dia udah biasa, saut Om Herman. Saya pertama kali pergi ke sana aja udah horor banget. Ustadz Asam tertawa. Iya, kemarin Herman cerita, katanya kamu lihat pencabutan ya? Iya. Wajar, jin gunungan emang punya energi besar. Dia bisa mindahin kamu ke alamnya dengan mudah. Jelas Ustadz Asam. Pantesan, sinyal handphone sempat hilang. Iya, itu tandanya kamu sempat berpindah ke alam mereka. Gimana rasanya? Nggak lagi-lagi Pak Ustadz? Ustadz Asam tertawa. Kemudian kami mengantarkan ke depan. Hati-hati Sam, ucap Om Herman. Iya, saut Ustadz Asam sembari mengeluarkan motornya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balas kami kompak. Setelah itu motornya melaju meninggalkan rumah ini. Kami pun masuk ke dalam. Kalian berdua tidur di kamar Aura saja, ucap Om Herman sembari mengunci pintu. Enggak Om, sautku. Terus mau tidur di mana? Di ruang tengah aja, kayak waktu kecil dulu. Bisa-bisa nonton TV juga. Oke deh, nanti Om bawain bantal sama selimut. Takutnya kalian kedinginan. Makasih Om. Aku dan Kak Nasrul duduk di atas karpet ruang tengah. Mata kami mengarah pada siaran televisi. Biasa jam segini aku nonton acara ini bareng ibu Kak, ucapku. Ibu suka acara beginian? Iya, suka banget sama si Wendy. Lucu sih, tapi bukan selera kakak. Hidup kakak terlalu kaku, kayak kanebo kering. Nggak gitu juga kali Lang. Om Herman datang sambil membawa bantal dan selimut. Duh Om, padahal nanti aku mau ambil sendiri aja, ucap Kak Nasrul. Iya jadi ngerepotin, ucapku. Nggak apa-apa, ini lampunya mau dimatiin. Boleh Om. Kakak yakin mau tidur gelap-gelapan, bisikku. Kakak pusing kalau tidur lampunya nyala. Matiin aja Om, pintaku. Om Herman mematikan lampu, lalu kembali ke kamarnya. Kakak tidur di samping sini dong. Aku menggulingkan badan hingga melewatinya, karena tidak mau tidur di dekat tangga. Kan bisa berdiri dulu Lang, omel Kak Nasur sembari menepuk kepalaku. Mager Kak, enak guling-guling. Siaran televisi silih berganti. Aku melirik Kak Nasrul yang masih sibuk dengan ponselnya. Kakak belum tidur. Kamu lihat sendiri, balasnya. Kakak lagi ngecat siapa? Pacar ya? Teman kantor? Cewek atau cowok? Kepo banget sih jadi anak. Padahal aku pengen buru-buru punya kakak ipar. Kakak gak bakal nikah sampai kamu lulus kuliah. Tuh kan, berarti udah punya pacar. Belum, masih proses PDKT. Dah jangan bahas itu. Kak Nasrul kesal. Memang sangat mudah membuatnya kesal. Oh iya Kak, aku mau tanya sesuatu. Apalagi, balasnya ketus. Kenapa kakak, ibu sama ayah gak pernah cerita kejadian waktu itu? Aku kecil. Kakak dilarang sama ibu. Kenapa? Ya kakak juga gak tahu. Mungkin supaya kamu bisa ngelupain teman khayalan itu. Kakak tahu teman khayalanku kayak gimana? Anak kecil. Oh, sebenarnya ada kejadian waktu kamu habis ditutup mata batinnya. Kejadian apa? Kamu kayak demam tinggi selama beberapa hari. Udah bolak-balik ke dokter, tapi gak sembuh-sembuh. Beberapa kali kejang-kejang, sampai ibu sudah pasrah banget. Apa itu ada hubungannya sama si anak kecil? Iya, dia kayak gak rela kehilangan kamu. Makanya kamu diajak pergi sama dia. Itu sih
diajak mati namanya. Emang jahat banget tuh bocil. Makanya dari kecil sampai di sekarang, ibu tuh selalu ngejagain kamu. Setiap kamu sama kakak pergi keluar, selalu kamu yang ditanyain. Ibu juga gak mau kamu pergi jauh-jauh, makanya kamu gak boleh kuliah di luar kota. Sekarang malah ibu yang pergi ninggalin aku, Kak. Jujur ya, Lang, waktu dengar cerita kamu, kakak sempat berpikir gini. Apa mungkin rasa ibu, sayang ibu sama kamu yang bikin ibu balik lagi dan pengen ngajak kamu pergi juga? Karena itu, ibu gak mau jauh-jauh dari kamu. Apa kakak pernah cemburu sama aku? Entah kenapa mendengar curhatan kali ini, aku seperti merasakan kesedihan yang dipendam lama. Sering, tapi kakak juga ngerti kenapa sikap ibu begitu. Maafin aku ya, Kak, kurang peka sama keadaan, malah aku semakin manja sama ibu. Iya, ya udah, sekarang tidur, udah mau jam 12. Ku matikan televisi, lalu kami pun tidur. Pagi menyapa dari Saud, Tante Farah sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan dan perbekalan. Sementara aku, Kak Nasrul dan Om Hirman duduk di teras sambil menikmati segelas kopi. Palingan sebentar lagi juga nyampe, ucap Om Hirman. Ya, dari tadi kami menunggu kedatangan Ustadz Azam. Semoga saja kali ini motornya tidak mogok. Soalnya pagi begini takutnya belum ada bengkel yang buka. Sekitar 15 menit kemudian Ustadz Azam datang. Sebelum berangkat kami lebih dulu sarapan. Bawa aja buat dijajan. Tante Farah memintaku membawa toples berisi kue kering. Enggak, Tan, tolakku. Bawa aja, Lang, ucap Om Hirman. Ya udah deh, kalau maksa, aku membawa toples itu. Om Hirman sedang mengeluarkan mobil dari garansi. Padahal tadi Kak Nasrul sudah menawarkan mobil, tapi Om Hirman menolak. Aku berdiri di luar pagar. Kak Gilang, panggil Aurora dari balkon. Ya, sautku. Lupa untuk berpamitan dengannya. Jangan lupa baca doa. Siap. Kak Nasrul masuk ke dalam mobil, disusul aku. Sudah siap? Tanya Ustadz Azam. Siap, sautku. Bismillah. Mobil pun pergi ke Cirebon. Doaku hanya satu. Semoga kami selamat sampai tujuan tanpa sedikit pun halangan. Perjalanan ini bisa dibilang cukup lancar. Dalam waktu 1 jam, kami sudah sampai di tol Jakarta Cikampek. Tiba di KM 30, hujan turun cukup deras. Om Hirman memperlambat laju mobil. Gilang Febian, terdengar suara bisikan. Pak Ustadz, panggilku. Ya, saut Ustadz Azam. Doa. Ada suara ledakan kencang di luar. Secara kebersamaan, mobil berputar-putar tanpa kendali. Allahu Akbar. Teriak kami sebelum mobil terbalik dan menghantam pembatas tol. Pandangan ini seketika berubah gelap. Saat terbangun, aku sudah berada di sisi kiri jalan tol. Terlihat banyak mobil berhenti, ada ambulan. Kak Nasrul, aku berteriak seraya berlari mendekati ambulan yang membawa tubuh Kak Nasrul, namun langkah terhenti. Saat melihat tubuh lain sedang digotong oleh tenaga medis, tubuhku. Aku mengamati setiap jengkal tubuh ini. Tak ada luka, telapak tangan pun terlihat pucat. Apa aku sudah mati? Batinku. Iya, saut suara besar di belakangku. Sontak aku menoleh. Ada siluman anjing bertanduk sudah berdiri sambil mutar-mutar rantai. Aku berlari kabur darinya, namun rantai itu berhasil menggapai kaki ini. Brak! Aku terjatuh, mencium aspal jalan. Siluman anjing itu menarik rantai hingga membuat tubuhku terseret. Tolong! Teriakku. Tarikan yang begitu kuat membuat tubuh ini di dalam sekejap sudah berada di dekatnya. Ia menginjak perutku. Kena kamu, ucapnya, lalu terbawa kencang. Itulah sahabat cerita dari 7 hari setelah ibu pergi. Ditunggu
part selanjutnya. Oke?